Sering sekali kita dituntut untuk melakukan pekerjaan yang cepat dengan waktu pengerjaan yang sangat minim. Hal ini tentunya sangat mengganggu ketika Anda tidak dapat membuat dokumen secara tepat. Teknik mengetik 10 jari merupakan salah satu teknik untuk mengetik cepat yang sudah banyak digunakan orang-orang di sana. Bagaimanakah cara kerja teknik 10 jari tersebut dan bagaimana cara kita menguasainya? Mari kita simak videonya. Teknik mengetik 10 jari memungkinkan kita dapat mengetik lebih cepat dibandingkan dengan kita menggunakan beberapa jari saja. Metode ini sudah lama dikenal untuk kalangan perkantoran dan dianggap mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Teknik mengetik 10 jari merupakan sebuah metode untuk menyeimbangkan jari-jari dengan kinerja otak dengan mencoba melakukan irama atau menyelaraskan irama antara kemampuan kita berpikir terhadap perintah-perintah yang kita gerakkan kepada jari jemari kita. Tentunya, keyboard yang sudah dibuat dan dipasarkan secara umum ini, yang kalian ketahui dengan tombol QWERTY, merupakan keyboard yang sudah disusun sedemikian rupa untuk membantu mengetik para penggunanya. Masing-masing jari memiliki posisi yang ideal untuk mengetik tombol-tombol tertentu saja. Tentunya, tombol-tombol ini pun sudah dilakukan riset tentang bagaimana diatur dan disusun untuk menunjang pekerjaan manusia. Keuntungan dari mengetik cepat adalah meningkatkan efisiensi bekerja. Artinya adalah kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang sedemikian banyak untuk melakukan pekerjaan. Hal ini juga berarti waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Begitupun dengan efektivitas. Artinya adalah kita mengurangi kesalahan-kesalahan dalam mengetik. Tentunya jika kita berulang-ulang kali salah dalam mengetik, itu akan menimbulkan itu hanya akan membuat pekerjaan kita menjadi sangat lama saja. Dan keuntungan dari mengetik cepat ini adalah kita tidak perlu lagi melihat keyboard dalam mengetik pekerjaan kita. Di samping itu, masing-masing jari memiliki pemerataan pekerjaan, sehingga dapat menghindari gangguan dari jari tangan yang lainnya. Adapun beberapa cara atau metode ataupun aplikasi yang dapat kalian gunakan dalam latihan untuk mengetik 10 jari adalah yang pertama, menggunakan keyboard komputer dengan menerapkan penggunaan Microsoft Word. Maksudnya adalah jika kalian menggunakan Microsoft Office Word secara sering, itu tentunya akan melatih penggunaan pengetikan 10 jari tersebut. Selain itu, kalian juga bisa melakukan latihan secara online di berbagai situs-situs mengetik cepat, seperti situs Typing Web dan Typing Club atau yang lainnya. Ada beberapa program aplikasi juga dapat diunduh di berbagai situs internet, seperti Tip10, Typing Master Pro, Piano Typing Tutorial, dan MaxType Lite. Selain itu, ada juga games atau permainan seperti TypeRacer, TyperShark Deluxe, dan Keyboard.com. Metode-metode ini dapat kalian gunakan untuk melatih mengetik 10 jari. Adapun posisi yang baik untuk mengetik adalah kepala harus melihat lurus ke depan, simetris atau sejajar dengan layar keyboard, sehingga kalian tidak boleh menunduk atau melihat ke atas menenggak ketika melakukan pengetikan. Selain itu, posisi pundak, posisi lengan harus nyaman, agar kalian tidak merasa pegal ketika melakukan pengerjaan dokumen yang membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, gunakanlah tempat duduk yang ideal juga. Maksudnya adalah posisi kaki berada di bawah, tidak sila, ataupun berdiri. Hal inilah yang akan membuat kalian nyaman ketika melakukan pengerjaan dokumen.
Selain itu, baiknya juga kaki disandarkan atau diistirahatkan pada lantai atau pada penyokong, sehingga tidak lurus. Intinya, posisi ini harus dibuat senyaman mungkin, sesimetris mungkin, agar kalian tidak merasakan kelelahan dalam melakukan pengetikan yang cukup lama. Adapun beberapa posisi yang salah yang seringkali digunakan oleh orang-orang adalah seperti ini. Yang pertama, posisi jemari tidak saling silang, harus lurus sejajar posisi kiri dan kanan. Begitupun dengan posisi penggunaan mouse yang tidak boleh terlalu jauh dengan lengan, karena kalau terlalu jauh itu bisa menyebabkan kelelahan untuk lengan kita. Begitupun dengan posisi dampal tangan terhadap keyboard. Dampal tangan baiknya tidak menyentuh keyboard, tapi dia di atas sedikit tombol keyboard sehingga dampal ini tidak merasakan kelelahan. Begitupun dengan penggunaan mouse itu sendiri. Ya, mouse yang baik adalah mouse yang dapat kita genggam secara utuh, sehingga mouse tersebut tidak boleh terlalu besar maupun terlalu kecil. Adapun posisi awal ketika mengetik adalah posisikan jari kelingking kiri Anda di posisi A, lalu jari manis di posisi S, jari tengah lengan kiri di posisi D, dan jari telunjuk lengan kiri di posisi F. Begitupun dengan tangan kanan. Telunjuk tangan kanan berada di posisi tombol J, jari tengah tangan kanan berada di posisi tombol K, jari manis tangan kanan berada di posisi huruf L, dan posisi kelingking berada di tanda titik 2. Selain itu, kelingking kanan juga diupayakan untuk sesering mungkin menekan tombol Enter. Hal inilah yang merupakan posisi awal atau posisi ready kita ketika awal memulai mengetik. Itulah mengapa biasanya tombol pada huruf F dan J pada keyboard Anda terdapat sebuah tanda, karena itu ditujukan untuk mengetahui posisi awal pada keyboard tersebut. Adapun ini gambar lengkap dari posisi mengetik 10 jari yang seharusnya. Masing-masing jari memiliki warna yang berbeda sesuai dengan area jangkauan dari jari tersebut. Contohnya kelingking kiri ini mulai dari tombol yang paling atas yaitu tombol angka 1 hingga tombol ALT di bawah. Nah, upayakan dari kelingking tersebut mampu meraih atau menggapai tombol tersebut. Begitupun dengan jari tengah dan yang lainnya. Adapun untuk spacebar atau tombol spasi, biasanya orang-orang atau kebanyakan orang menggunakan jempol, entah itu jempol kanan ataupun jempol kiri. Mengapa? Karena tombol space ini berada tepat di bawah, yang paling dekat adalah jari jempol kita. Untuk meningkatkan keterampilan mengetik 10 jari, yang harus dilakukan adalah fokus pada penempatan jari. Setelah kalian pahami tadi mapping dari masing-masing jari, kalian harus mulai berlatih. Artinya tidak boleh kalian mengetik tombol yang di luar jangkauan jari tersebut. Usahakan sebisa mungkin kalian berlatih secara pelan-pelan menggunakan mapping sesuai dengan gambaran pada gambar sebelumnya. Yang berikutnya adalah cobalah untuk tidak melihat keyboard. Percaya atau tidak, karena kita sudah sering mengetik, sebetulnya jika kita berusaha untuk tidak melihat keyboard, kita pun akan menekan tombol keyboard dengan benar. Maka dari itu, cobalah percayakan kepada jari-jari kalian untuk bekerja dengan tidak melihat keyboard. Alhasil, pekerjaan kalian atau cara mengetik kalian lebih cepat. Yang ketiga adalah terus berlatih. Berlatih dalam hal ini, kalian bisa lakukan di berbagai macam platform, seperti platform games, website, situs mengetik, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa melakukan pengetikan dokumen di dalam Microsoft Office Word. Yang berikutnya adalah perbaiki postur Anda.
Maksudnya adalah upayakan ketika mengerjakan atau ketika mengetik, kalian menggunakan postur yang ideal, seperti gambar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Postur tersebut membantu pekerjaan kalian untuk relaksasi otot-otot di tubuh dan juga membuat nyaman ketika Anda melakukan pengetikan. Dan yang terakhir adalah mempelajari tombol-tombol shortcut yang ada pada Microsoft Office maupun Microsoft Windows kalian. Hal tersebut akan sangat membantu untuk melakukan pekerjaan lebih mudah. Demikianlah pembahasan pada materi teknik mengetik 10 jari. Semoga dengan video tersebut kalian terbantu untuk melakukan pengetikan lebih cepat dan jangan lupa berlatih pada situs-situs atau platform-platform yang tersedia. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu berikutnya.